Nggih, matur nuwun Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'. Yang kami hormati pimpinan Majelis Ashifa Online sekaligus pemateri pada pagi hari ini, yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi, yang kami hormati Ustadz serta pengurus Ashifa yang kami cintai karena Allah, jamaah Ashifa rahimakumullah dimanapun saja berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, hari ini tidak terasa hari Senin 7 Agustus 2023 yang bertepatan dengan 20 Muharram 1445 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang sungguh tidak ada bisa kita bandingkan dengan apapun, yaitu nikmat sehat, terlebih lagi nikmat iman, dan nikmatnya kita bisa bersama-sama bertolabul ilm. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kelak kita bisa bertemu, melepaskan kerinduan kita, serta mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Ashifa rahimakumullah, insya Allah topik yang akan disampaikan materi pada pagi hari ini oleh Ustadz Soekardi melanjutkan tentang kitab fikih Sayyid Sabiq jilid 4, tentang sunnah minta meninggal pada salah satu tanah suci. Kemudian nanti akan diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Naziat, surat ke-79, ayat 34 sampai dengan 46. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya ditunjuk oleh Bu Dwi untuk membacanya, dan sekaligus nanti sebagai pendamping Ustadz Bapak Sutomo yang akan menerjemahkan dan membacakan hadis-hadis. Baiklah Bapak Ibu jamaah Ashifa Online dimanapun saja berada, agar kajian pagi hari ini mendapatkan ridho, hidayah, inayah dari Allah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi. Tafadhol Ustadz. Ustadz. Di mute Ustadz, mic-nya Ustadz. Mic-nya mungkin Ustadz. Ya, belum dibuka. Belum Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ya, lupa. Iya Ustadz. Baik ya. Jadi mudah-mudahan yang kita kaji ini ya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya kita buka dengan bagaimana Rasulullah kalau membuka suatu saat memberi nasihat kepada para sahabat ini. Kebanyakan mereka senantiasa membuka dengan bukaan seperti yang saya baca ini. Ya ini adalah pembukaan yang biasa dikerjakan oleh Nabi kita ya untuk menasihati para sahabatnya. Namun tidak seluruhnya saya seseli juga dengan kita mohon kepada Allah untuk dilimpahkan rahmatnya dari sisi Allah Ta'ala, ya, rahmat yang besar ya. Ini supaya kita nanti di dalam membahas hal-hal yang mungkin tidak mampu di dalam otak kita, Allah memberi tuntunan. Ya.
Karena saya sampaikan itu doanya malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Sebenarnya saya itu tidak mempunyai ilmu apa-apa kecuali sekedar ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kepada saya. Jadi kalau mungkin ada yang salah, keliru, adalah memang itu wajar, ya. Kita tidak bisa mendapat ilmu kecuali Allah yang memberikan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan budi syukur kepada Allah yang nikmatnya tidak pernah berhenti diberikan kepada hambanya, terutama kita semua pada pagi hari ini yang bisa berkumpul di Zoom Asy-Syifa ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa menambah keimanan dan keyakinan kita, serta memperbaiki cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ya, monggo langsung aja dibuka dengan bacaan Al-Quran. Saat yang baca siapa? Bu Lina? Iya. Oke, Ustaz. Ya, Ustaz. Kulina, Oke, Ustaz. monggo. Oke, Bu Lina dibaca surat An-Nazi'at surat nomor 79 ayatnya mulai ayat 34. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ya. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat An-Naziat, surat ke-79. Dimulai ayat 34 sampai dengan ayat 46. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apabila petaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasakan seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore dan pagi hari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lina, luar biasa sekali. Bacaannya bagus sekali dan juga cara menerjemahkan juga mudah difahami dan dimengerti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengaruniakan pemahaman yang sempurna tentang Al-Quran ini. Karena sudah karunia yang pertama bisa membaca dengan baik dan benar. Kata Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang diberi kitab ini, yakni Al-Quran ini, yatlunahu, mereka membacanya haqqa tilawatih, dengan bacaan yang hak, yang benar. Ya, ini sudah ada, benar dalam arti membaca. Kemudian ditingkatkan, mulai mengerti, memahami. Ya. Kemudian ditingkatkan, kemudian pada pengamalan. Kalau sudah ditingkatkan penyebaran, sebarkan Al-Quran. Janganlah ya kita sendiri yang hanya mengerti, membiarkan orang lain tidak mengerti. Itulah tugasnya mereka yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu. Maka tidaklah kita bersenang-senang saja dengan ilmu itu. Ajak orang lain supaya berilmu seperti kita berilmu. Yang kita jadi sales, tawarkan. Yang menjemput bola, jangan menunggu bola ya. Menjemput bola. Jadi tawarkan siapa yang mau diajari. Tidak usah minta upah. Nanti Allah Ta'ala sudah mengerti kita itu butuhnya apa. Ya, Allah Ta'ala sudah mengerti. Tidak usah pasang tarif, tidak usah apa-apa. Ya. Karena apa? Karena Allah sudah mengerti.
Kalau kita kerja untuk Allah, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita di luar apa yang kita sangka. Min haitsulah yahtasib, dari arah yang tidak kita duga-duga. Baiklah, kelompok ayat ini menerangkan kepada kita suasana hari kiamat yang sangat mencekam ini. Ya, setelah kenikmatan yang banyak diterangkan oleh Allah di atas itu, kenikmatan diterbitkan matahari, kemudian diberikan segala macam ini, dipancarkan airnya dari dalam bumi dan seterusnya, maka semua itu nanti akan berakhir. Kapan mulainya? Faiza ja'atit qammatul kubra, ya. Faiza, maka apabila ja'at, datang, ya, at-qammatul kubra, malapetaka yang sangat besar, yang sangat dahsyat, ya, dia apa? Hari kiamat, ya. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, itu sampai begitu. Saking dahsyatnya Allah Ta'ala itu menanyakan hari kiamat. Apakah hari kiamat? Wa ma adraka mal-Haqqah, dan kamu tidak tahu hakikat hari kiamat yang dahsyat itu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, suara yang menggemparkan, suara yang menakutkan. Apakah suara yang menakutkan itu? Yauma yakunu nasu kal farasil mabthus, pada hari itu manusia bertebaran, ya, seperti alaron, ya, aneh-aneh atau kupu-kupu yang saking bengunya. Dari sebelah barat ke timur, timur ke barat, ya, ketemu anaknya sudah tinggal lari lagi, anaknya ketemu istrinya tinggal lari istrinya. Semuanya bingung, melikuli mri'in yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu setiap orang mempunyai kesibukan yang sangat menyibukkan. Jadi digambarkan suasana hari kiamat yang luar biasa sekali ini. Yauma yatazakkarul insanu ma syaa, di hari itu baru sadar mereka. Apa-apa yang pernah mereka kerjakan tatkala di dunia itu, sadar ini berbuat maksiat, ini dosa, semua sudah nampak di dalam buku kitab amal catatannya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, kemudian didatangkan kepada mereka pada hari itu neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insan, pada saat itulah manusia sadar, ya, sepenuhnya. Wa annalahu dzikra, namun apa artinya kesadaran itu? Tidak ada sama sekali. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, mereka berbicara, berkata, entah dalam hati apa diungkapkan pada saat itu, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kalau saya dulu di dunia mempersiapkan saat-saat pertemuan dengan Allah, yakni hari-hari kiamat yang sangat dahsyat seperti ini. Ayat yang 36, wa burizatil jahimu liman yara, dan betul-betul dinampakkan atau diperlihatkan dengan jelas, ya, al-jahimu, neraka jahim, neraka yang panasnya menyala-nyala itu, liman yara, bagi orang yang melihatnya. Namanya kelihatan begitu gejolaknya, umupnya begitu, dan mereka belum memasukinya, masih menunggu keputusan terakhir. Mereka masing-masing diberi kitab amal catatan dari sebelah kiri dan sebelah kanan, ada yang dari belakang, di belakang punggung. Takutnya kita tidak bisa membayangkan tatkala menghadap kepada Allah tadi, surat Sajadah yang ke-12 tadi, walau taro idzil mujrimuna nakisur usim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Mereka kepengen balik ke dunia untuk beramal soleh, tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, di saat neraka sudah diperlihatkan itulah, maka Allah menjelaskan ada dua kelompok manusia yang beruntung. Ada dua kelompok manusia, yang satu yang beruntung, yang satu yang rugi. Ya, maka Allah jelaskan yang kelompok yang kedua yang rugi ini. Fama mang togo, barang siapa yang togo itu melampaui batas. Maka ada istilah togut. Togut itu juga selain Allah, togo melampaui batas. Orang yang menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada semua togo. Pemerintahan yang tidak mau mengikuti ajaran aturan Islam itu namanya togut. Ya, kemarin sudah diterangkan oleh Ustaz Abu Baras, siapakah togo itu, apa saja menyebabkan dia menjadi togo. Kalau di dalam wayang itu ada namanya togo, itu togok. Ya, itu. Mungkin ada yang ngerti, oh togok, iya itu togo namanya. Orang yang melampaui batas, maka mulutnya lebar. Gambarannya orang serakah, rakus, ya.
Oh, semua akan diambil. Mulutnya saja lebar, ya, lebarnya. Nah, mau lihat nanti wayang apa yang togok itu seperti apa. Togok, ya. Wah, ini fama man togok, barang siapa yang kafir itu melampaui batas, ya, dalam hidup di dunia itu selantiasa melanggar hukum-hukum Allah, wa asaral hayat dunia, dan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia ini, fa inal jahima yal ma'wa, mereka itu yang layak mendapat tempat di neraka jahim. Jadi neraka jahim itu ngomong setoko sing sombong, maka gak usah kita jadi pejabat lah, karena kalau gak jadi pejabat itu kesempatan togo ya sedikit, ya. Kalau jadi pejabat, apalagi nggak beragama, nggak beriman, wadah togonya jadi besar, ya. Maka kemungkinan masuk neraka juga besar, ya. Tapi kalau kita mudah-mudahan tidak togo ini, ya, karena togo itu tempatnya di dalam neraka. Fa inal jahima yal ma'wa. Ini orang yang calon masuk neraka itu syaratnya dua. Satu togo, yang dua lebih cinta kepada kehidupan dunia daripada akhirat. Ya kan? Padahal kata Allah Ta'ala, wabtaghi fima ataqallahu zaral akhirah, dan carilah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu berupa kecerdasan, amal, ya, kemudian kebaikan, semua ini darul akhirah, kampung akhirat, yakni surga. Dunia itu walatang sanaswi baka minat dunia. Untuk dunia itu jangan lupa nasibkan nasibmu atau bagianmu di dunia ini, ya, supaya tidak menjadi beban orang lain, ya, ini. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah kelompok orang yang beruntung yang calon masuk surga. Wa amma man khofa maqama rabbih. Wa amma man khofa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, kebesaran dan keagungan Rabb-nya, wa nahan nafsa anil hawa, dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi tidak senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, dia takut sama Tuhannya, nafsunya tidak gampang-gampang dilampiaskan, ya, kecuali yang diridhoi oleh Allah saja. Yang tidak diridhoi oleh Allah tidak. Fa inal jannata yal ma'wa. Itulah yang calon jadi penghuni surga. Jadi untuk masuk surga pun ada dua persyaratan. Yang pertama adalah orang yang takut kepada Tuhannya, ya. Wa man khafa maqama rabbih, ya. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya, Tuhannya. Wa nahan nafsa anil hawa, dan mau menahan diri dari hawa nafsunya. Dan tidak lebih dijadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Kalau hawa nafsu dijadikan Tuhannya, itu disebutkan di dalam surat Al-Jasiyah yang kemarin kita sudah tafsirkan, ayat yang ke-23 itu, afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu wa azallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi sawah. Moga Pak Tomo diterjemahkan, ada Pak Tomo? Pak Tomo enggak ada. Ya. Baik, mungkin ada yang lain. Kalau tidak ya sudah, ya. Di Tomo dalam enggak ada, Ustaz. Pak Tomo enggak ada. Monggo Budwi aja. Ya, Ustaz. Surat 45 ayat 23. Oh, nggih, 45. Ayat 23. Oh, nggih, pas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Jadi yang bisa memberi petunjuk cuma Allah. Kalau Allah sudah tutup, ya, telinganya, hatinya sudah ditutup, penglihatannya sudah tidak bisa melihat kebaikan lagi, maka siapa yang bisa memberi petunjuk seperti itu? Tidak ada kecuali Allah. Maka kenalah Allah sebelum Allah menutup semuanya. Dan itu disebabkan karena apa? Karena senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, dan hawa nafsunya dianggap sebagai Tuhan.
Oleh karena itulah pada ayat ini wa amman khaufa maqama rabbi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Maka tempatnya adalah di dalam surga. Kemudian orang-orang kafir itu tanya kepada Nabi, ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka tanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kapan sih kiamat itu terjadinya?" Ya. Terangkan. Maka Allah menjawabnya, "Fima anta min dzikrah." Siapakah kamu Muhammad? Kamu kok bisa menerangkan kapan terjadinya kiamat? Kiamat itu tidak ada tahu. Jangankan Nabi kita, para malaikat muqarrabin aja tidak ada yang tahu. Ila rabbika muntaha, kepada mula ketentuan dan kesudahan hari kiamat itu hanya Allah sendiri. Yang perlu diketahui, innama anta mungdziru mayaksaha, tugasmu itu hanya memperingatkan, memberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat itu nanti terjadi dan balasannya itu, ya. Dan ka'annahum seakan-akan mereka yauma tarawnaha, di hari mereka melihat terjadinya hari kiamat itu, lam yalbasu, mereka tidak tinggal di dunia itu ila asyatan, kecuali waktu sore al-duha atau waktu pagi pada. Jadi sangat singkat sekali saat-saat pertemuan atau saat-saat hari kiamat itu kalau kita mengetahuinya. Baiklah, kita masuk kepada fikihnya. Ada satu fikih. Jadi karena Pak Tomo tidak ada, Bu Wati tentunya ada bukunya ya, Bu Wati. Ustadz ada. Oh, tak kira kok ditinggal tidur tadi. Tak liapan Ustaz. Ya, saking enaknya keturun ya. Kok selalu saya matikan Ustadz, khawatir nanti. Ya betul, ya. Saya juga begitu. Nggih. Ya, baiklah, monggo dibaca Bu. Sunnah meninggal pada salah satu tanah suci. Monggo Bu. Sunat minta meninggal pada salah satu tanah suci. Disunatkan minta meninggal pada salah satu tanah suci, Mekah dan Madinah. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Hafsah radhiyallahu an, bahwa Umar radhiyallahu an berdoa, "Ya Allah, karuniailah aku mati syahid dalam membela agamamu, dan tempatkanlah kematianku itu di negeri Rasulmu Shallallahu Alaihi Wasallam." Hafsah bertanya, "Bagaimana bisa?" Ujar Umar, "Insya Allah akan dikabulkan Allah." Ya, Dan sudah ya. Jadi kita boleh mohon kepada Allah supaya Allah matikan kita nanti di Mekah atau di Madinah. Karena di situ ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa nanti yang ditakdirkan mati di Mekah Madinah itu tentunya kalau orang yang beriman, maka mereka itu tidak akan aman dari huru hara ini. Ya, maka itu Umar itu berdoa, "Ya Allah, karuniailah ya aku mati syahid." Maka Umar bin Khattab matinya dibunuh oleh Lu'lu itu pada saat ngimami, ya, itu matinya syahid juga, mati syahid, ya. Dan dalam membela agama ini, dan tempatkanlah kematianku itu di negeri Rasulmu, yaitu di negeri Mekah atau Madinah. Dan ternyata Umar bin Khattab meninggal dunia di kota Madinah dan dimakamkan berjajar dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Tabrani mengkabu terus. Dan Tabrani meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang meninggal di salah satu tanah suci, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan aman. Iya. Dalam sunatnya terdapat. Nggak usah dibaca, Ustaz. Enggak usah, sudah. Jadi akan dibangkitkan dalam keadaan aman. Ya, mudah-mudahan ya kalau kita meskipun tidak mati di kota Mekah atau Madinah, kita pun dibangkitkan dengan yang aman. Yang di sana itu aman, tapi yang di luar bukan berarti tidak aman. Jadi kita tidak mengambil logika, loh kalau gitu yang mati tidak di luar tanah suci itu tidak aman. Nah, insya Allah juga diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengamankan. Mati secara mendadak, monggo Pak, Bu. Mati secara mendadak. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ubaid bin Khalid as-Sulami, yakni salah seorang dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Suatu kali dikatakannya bersumber kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kali yang lain dari Ubaid saja, katanya, kematian secara tiba-tiba merupakan kematian yang menyedihkan. Footnote-nya dibaca, Bu. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Footnote-nya, Mas'ud. Bu Wati, Kematian, footnote-nya. kematian secara tiba-tiba ini tidak disukai orang ialah karena hilangnya pahala di waktu sakit yang dapat menghapus dosa. Juga hilangnya kesempatan buat taubat dan beramal soleh. Nah, jadi kematian yang mendadak itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dia tidak sempat bertobat, padahal mereka berazamnya atau keinginan yang kuat bahwa tahun depan saya akan umroh, akan tobat kepada Allah dari ini dan seterusnya. Tiba-tiba dia dalam kendaraan kecelakaan atau apa saja, matinya mati mendadak, itu tidak disukai. Di samping itu kan mati mendadak itu kemungkinan tidak sempat bertobat, yang kedua dosanya tidak terhapuskan karena sakitnya itu. Orang yang sakit itu akan menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Maka dari itu bahkan sampai dicabut ruhnya dalam keadaan sakit itu termasuk untuk menghapuskan dosa-dosanya. Terus Bu, hadis ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Aisyah. Tetapi semuanya tak ada yang lepas dari sorotan. Dan kata Azdi, hadis ini memang diriwayatkan dari berbagai jalan. Tetapi satu pun tak ada yang sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ubaid, di atas semua perawinya dapat dipercaya. Keadaannya sebagai mengukut, terhenti sampai di Ubaid dan tidak terus bersumber kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah menjadi soal, karena kalau pendapat dirinya pribadi tidaklah akan digubris. Apalagi suatu kali pernah dinyatakan oleh rawi berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis itu tidak sampai marfu, artinya sampai kepada Nabi yang menyatakan mautal fajai, fajati ahdahu asif, itu tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai pada sahabat saja yang disebut hadis mauquf. Ya TV. Ya, ini lupa-lupa barangkali ya Bu ya. Kemudian pahala bagi orang yang kematian anak, monggo Bu. Iya Ustadz, mati secara mendadak. Halo Ustadz. Pahala itu Bu. Pahala bagi orang yang kematian anak. Pahala bagi orang yang kematian anak. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang manusia muslim pun yang kematian 3 orang anak yang belum dibebani dosa. Maksudnya, belum balik, kecuali akan dimasukkan Allah ke dalam surga, disebabkan belas kasihnya kepada anak-anak itu. Ya, ini perlu diperhatikan ibu-ibu, bergembiralah ya sekarang ya, tapi yang belum jangan mengharapkan anaknya mati ya, atau anaknya dibunuh. Ya, Nabi kita mengatakan mami minan nasi ya, tidak seorang manusia min muslim dari seorang yang muslim agamanya Islam yutawafa yang dimatikan lahu baginya salah satun 3 orang anaknya lam luhu yang belum balik gitu ya, atau belum terbebani hukum illa adkhalahullahu al-jannata, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga bifadli rahmatihi iyahum, karena Allah merupakan bentuk belas kasihnya kepada anak-anak yang meninggal itu. Jadi kalau kita umpamanya ditinggal mati anak-anak kita 3 orang yang belum balik, maka itulah nanti jadi penyebabnya Allah akan memasukkan surga ibunya ya, ini yang jelas. Apakah ayahnya juga termasuk, nanti kita lihat keterangan di berikutnya. Yang kedua Bu. Yang kedua,
Diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa kaum wanita minta kesediaannya Nabi buat menyediakan satu waktu untuk mereka. Permintaan itu dikabulkan oleh Nabi dan mereka diberinya nasihat serta sabdanya, siapa-siapa di antara wanita yang kematian 3 orang anak akan beroleh tabir terhadap api neraka. Seorang wanita bertanya, bagaimana kalau 2 orang? Juga kalau 2 orang. Ya, jadi gini, suatu saat Nabi kita diminta, ya Rasulullah, masa itu orang laki-laki terus yang dibina, yang diberi pelajaran. Ya kami itu sekali-kali dikumpulkan, diberi pelajaran. Maka Rasulullah pun mengumpulkan mereka di dalam nasihatnya itu diantaranya Rasulullah bersabda, siapa-siapa di antara wanita ini yang meninggal anaknya 3 orang, ya 3 orang anak, ya, maka mereka akan beroleh tabir atau penghalang dari api neraka. Jadi anak yang meninggal itu akan menabiri dia dari terbakar api neraka. Yani. Kemudian ada seorang bertanya, kalau hanya 2 ya Rasulullah, karena dia ketepatan yang mati anaknya cuma 2. Maka Nabi kita menjawab juga kalau 2 orang. Hanya sayang tidak ada yang bertanya kalau 1 orang ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah tidak menerangkan. Seandainya ada yang bertanya, pasti Rasulullah akan menjawabnya. Tapi jawabnya nggak tahu ya. Oleh karena itu yang kematian 2 orang atau 3 orang anak, beruntunglah nanti di akhirat karena anak-anak yang dimatikan oleh Allah sebelum balik ini, maka dia akan menjadi tameng baginya atau tabir baginya dari api neraka. Itu keuntungan bagi seorang ibu. Ini tujuannya kalau kita lihat hadis ini bukan untuk bapak-bapak tapi untuk ibu saja. Usia umat Muhammad, Bu. Usia umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya usia umatku antara 60 hingga 70 tahun dan hanya sedikit di antara mereka yang mencapai lebih dari itu. Ya, jadi umur umat ini hanya 60 sampai 70. Jadi kalau sudah 60 dan 70 siap-siap persiapannya lebih serius lagi ya di antara ini. Dan nanti biasanya kalau lebih ya ada, tapi lebihnya nggak banyak. Kata Nabi kita lebih dari 70 itu nggak banyak. Jadi di antara 60 dan 70 itulah riskan. Maka kalau kita dengar-dengar itu, kalau sudah pensiun beberapa tahun kemudian meninggal dunia. Kenapa? Kalau pensiun itu biasanya umurnya 60 atau 65. Ya. Setelah itu ya sudah memang. Maka dari itu umur 6 sekian itu dijamin rezeki gajinya dijamin, gak kerja dibayar. Karena untuk menjelang kematian itu mestinya dia ibadah terus, tapi dia malah buka usaha ini, usaha catering dan lain-lainnya. Akhirnya apa? Gak ada waktu untuk Tuhan sama sekali. Akhirnya mati dalam keadaan menyesal seperti tadi yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang pernah kita bahas tadi. Jadi umur umat Muhammad ini hanya 60 sampai 70 tahun, lebihnya tidak banyak. Artinya yang lebih dari 70 tidak banyak, atau lebih dari itu orang yang lebih dari 70 itu tidak banyak orangnya. Bisa berarti lebihnya nggak banyak, orang yang lebih juga bisa tidak banyak. Ya, yang ceritanya di atas 70 itu juga tidak banyak orangnya. Atau kalau mencapai 70, misalnya 71 atau 73 juga tidak banyak. Paling ya 73, 74 atau meninggal dunia. Ya ada yang 80, ada yang lebih. Ini sangat jarang sekali. Begitu maksudnya. Maka mati merupakan istirahat. Maka Bu. Mati merupakan istirahat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa di muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat jenazah. Maka sabdanya yang artinya ia adalah seorang yang beristirahat atau seorang yang mengistirahatkan orang. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud Anda seorang yang beristirahat atau mengistirahatkan orang? Ujar Nabi, seorang hamba yang beriman, ia akan beristirahat dari susah payah dunia. Sedang hamba yang durjana, orang-orang negeri, kaya
kayu-kayuan dan hewan yang melata akan beroleh istirahat dan dari kejahatannya. Ya, jadi kalau kita orang-orang baik kena COVID meninggal dunia, lah dia sudah istirahat, tinggal nanti mendapat balasan yang baik di akhirat kelak. Kita tinggal nunggu saja, ya, sambil nunggu hari kebangkitan besok, ya. Di akhirat ini kita nunggu di alam barzah, ya, istirahat dia nggak mencari nafkah, nggak mencari duit, nggak mencari ini, jadi istirahat sudah. Bagi orang jahat itu yang lain istirahat. Biasanya orang itu ngerampok, ya, kemudian nyopet, ya, atau membuat susah orang lain, gegeran terus tetangganya, orang lain jadi istirahat karena gangguannya. Jadi orang yang mati itu adalah merupakan istirahat baik, istirahat bagi orang yang mati sendiri itu oleh orang baik, atau yang lain itu diistirahatkan karena kematiannya. Tapi dia sendiri di dalam alam barzah mendapat namanya siksa kubur. Insya Allah bisa saya lanjutkan tentang kemarin siksa kubur itu hanya sampai kepada yang kedua saja. Kita belum masuk ke bab yang ketiga. Baiklah, saya kira sampai di sini kita lanjutkan untuk pertemuan besok itu menyelenggarakan jenazah, memandikan, mengkafani, menanam, mensolati, dan seterusnya. Jadi kita belajar ini ya menyeluruh sajalah ya, kita belajar sedikit, ada tauhidnya, kemudian ada fikihnya, kemudian ada hadisnya, ya di sini ada tarikhnya, ada akidahnya. Jadi kalau di Asifah itu kita sudah lengkap. Bahkan taksim-taksimnya itu hampir setiap pagi ada. Baiklah, sampai di sini dulu, monggo Ibu. Sekarang sudah 6.45. Ya Ustadz.